Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman, dan ada yang berbeda di Kompas Bisnis hari ini. Tentunya saya kedatangan tamu, ada Ibu Aradita Priyanti, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Kita akan membahas terkait dengan aktivitas penghimpunan dana atau fundraising dari PT SMI. Dan yang pertama menjadi pertanyaan pembuka saya, Ibu, ini bisakah Ibu memberikan penjelasan singkat mengenai apa saja ini bentuk dari aktivitas penghimpunan dana atau fundraising dari PT SMI, dan juga apa highlight dari aktivitas penghimpunan dana ini yang menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung aktivitas bisnis dari PT SMI? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan terima kasih juga sudah mengundang kami di sini. Jadi untuk pendanaan PT SMI sendiri saat ini ada beberapa diversifikasi yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah pendanaan dalam bentuk penerbitan bonds. Ini baik obligasi konvensional maupun obligasi tematik seperti misalnya green bond atau sustainability bonds, dan kemudian juga ada sukuk yang merupakan sumber pendanaan untuk pembiayaan syariah, dan juga kami memiliki fasilitas bank loans dari bank, dan kemudian juga ada pendanaan dari development finance institution lain yang mirip seperti PT SMI, dan tentunya juga kami memperoleh pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, mungkin highlight yang dapat kami sampaikan, jadi dalam beberapa penerbitan bonds kami, kalau untuk bonds dalam negeri sendiri sih mungkin sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 45 triliun yang kami terbitkan. Oke. Ya, itu tuh relatif memperoleh minat yang cukup baik dari pasar. Jadi misalnya pada penerbitan bonds kami yang terakhir pada bulan November kemarin, kami telah berhasil menerbitkan selain bonds untuk sukuk maupun untuk konvensional, juga kami menerbitkan zero coupon bonds. Jadi ini yang pertama kali juga untuk PT SMI. Dan alhamdulillah pada penerbitan bulan November kemarin, khusus untuk zero coupon bond sendiri, kami oversubscribe 1,2 kali dari penawaran awal yang kami sampaikan. Nah, kalau untuk penerbitan bonds terakhir sendiri pada bulan November tersebut juga secara keseluruhan minat dari investor juga cukup banyak ya. Jadi kami memperoleh pada saat proses book building, kami memperoleh penawaran sekitar sampai dengan 16 triliun dari penawaran awal yang kami sampaikan sekitar 4 triliun. Jadi tentunya kami berupaya untuk meleverage modal yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya melalui pinjaman perbankan. Pada tahun 2023 kami telah memperoleh pinjaman sindikasi sustainability link loan dengan jumlah 700 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi pasar yang saat ini lebih favorable, makanya kami melakukan refinancing atas fasilitas tersebut, dan pada tahun 2025 ini kami telah memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sustainability link loan ini yang kami peroleh dari sindikasi 45 bank, dan yang pada saat proses loan book ordernya telah oversub lebih dari 3 kali dari pinjaman yang kami perlukan. Oke, terkait juga dengan misi pembangunan berkelanjutan, tadi juga sempat kita membahas sebelumnya ya, yang telah Ibu sebutkan sebelumnya. Apakah ini juga terdapat highlight dari aktivitas fundraising yang dapat berkontribusi untuk mendukung misi-misi tersebut? Dan juga saya ingin tahu nih Bu, nih, yang menjadi keunggulan utama dari aktivitas penghimpunan dana PT SMI dibandingkan institusi lain sehingga banyak diminati. Ya, terima kasih. Untuk highlight yang bisa kami sampaikan adalah bahwa kami sebagai lembaga keuangan yang memperoleh mandat dari pemerintah untuk menjadi agen pembangunan berkelanjutan, tentunya kami juga memiliki concern terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan sendiri. Hal ini juga yang kami tuangkan juga pada kerangka pendanaan kami, di mana pada tahun 2025 ini kami telah melaunch
kerangka pendanaan sustainability kami, atau kita namakan Sustainability Funding Framework. Sustainability Funding Framework ini menjadi acuan bagi kami dan juga bagi para calon investor, para investor dan juga para pemberi pinjaman kami dalam pendanaan yang aktivitas pendanaan yang kami lakukan dengan kerangka framework yang berprinsip pada ESG ini, di mana kerangka ini juga sudah direview oleh lembaga independen Sustainalytics. Kami harapkan kami bisa memperoleh akses yang lebih banyak lagi di pasar, baik pasar modal maupun pihak perbankan ya. Jadi harapannya di sini kami tidak hanya bisa memperoleh akses terhadap pendanaan yang sifatnya green atau yang memiliki dampak sosial, tapi harapannya juga bisa memperoleh pendanaan untuk proyek yang bersifat orange atau blue. Harapannya cakupannya bisa lebih besar lagi dan juga dengan investor yang lebih beragam lagi. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu kerangka pendanaan sustainability dari kami. Oke, tadi sempat disinggung juga oleh Ibu terkait dengan diversifikasi begitu ya. Selain diversifikasi pendanaan yang Ibu tadi sudah sebutkan, bagaimana kemudian upaya dari PT SMI untuk terus mempertahankan minat pemberi pinjaman dan juga investor untuk memberikan pinjaman maupun membeli surat hutang dari PT SMI? Untuk mempertahankan minat investor, kami berusaha memberikan capaian kinerja yang baik dan stabil dari tahun ke tahun dan juga rencana kerja yang jelas pada investor. Untuk pencapaian kinerja yang baik tentunya akan tercermin pada rating yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kepada kami. Saat ini kami memiliki corporate rating yang diberikan oleh 3 lembaga pemeringkat, yaitu dari Fitch, dari Moody's, keduanya itu merupakan lembaga pemeringkat internasional, dan juga dari Pevindo yang merupakan lembaga pemeringkat nasional. Dari ketiga lembaga tersebut kami memperoleh rating untuk rating internasionalnya BBB dan juga untuk rating nasionalnya AAA. Di mana tentunya hal tersebut menunjukkan dukungan yang kuat dari pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham kami dan juga kepercayaan terhadap kinerja PT SMI dan juga tentunya kinerja profitabilitas dan kredibilitas yang cukup solid dari PT SMI saat ini. Dan juga yang menjadi pertanyaan ini Bu Aradita berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana, pada hakikatnya ini memang tidak terlepas dari dampak kebijakan makroekonomi Indonesia dan juga secara global khususnya Amerika Serikat begitu. Terkait hal ini bagaimana strategi rencana pendanaan dari PT SMI ke depannya? Kalau untuk strategi pendanaan sendiri sampai dengan saat ini kami selalu menyelaraskan antara aktivitas pendanaan yang kami lakukan dengan kegiatan penyaluran pembiayaan ke proyek yang dibutuhkan. Kami selalu menyelaraskan mata uang, kita akan menjaga mata uang yang kita hasilkan dari kegiatan fundraising itu selalu selaras dengan kebutuhan pendanaan pembiayaannya sendiri. Jadi kalau kebutuhan pembiayaannya banyak dalam mata uang rupiah, tentunya aktivitas pendanaan kita juga dilakukan dalam mata uang rupiah. Harapannya dengan dilakukan matching antara mata uang aset dan liabilities kita, risiko mata uang yang cukup volatilitasnya cukup tinggi, ini bisa kita minimalisir. Itu merupakan salah satu upaya mitigasi risiko yang kita lakukan. Nah, kedepannya juga nanti kami akan memperhatikan juga keselarasan antara kebutuhan mata uang untuk pembiayaan proyek dan juga aktivitas pendanaan yang akan kita lakukan. Oke, ini sebagai penutup Bu Aradita, ini apa pesan Anda tentunya bagi para pemberi pinjaman dan juga investor ini terkait aktivitas pendanaan PT SMI guna mendukung kegiatan bisnis yang transparan dan juga berkelanjutan? Kedepannya kami berharap agar partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini bisa tetap kita lakukan.
Kalau kita merefleksikan kegiatan fundraising yang telah dilakukan sejak SMI berdiri sampai dengan saat ini, mungkin ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kegiatan fundraising yang kami lakukan, kami lihat terbukti dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha PT SMI. Hal ini terbukti dari pertumbuhan dari portfolio pembiayaan kami yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua juga kalau kami lihat dengan melakukan aktivitas pendanaan yang memperhatikan aspek keberlanjutan, tentunya hal ini juga memerlukan adanya baik governance, transparansi, maupun kejelasan manfaat yang akan diperoleh dari pendanaan tersebut kepada penyaluran pembiayaan di proyek-proyek infrastruktur sendiri. Tentunya hal-hal tersebut menjadi suatu guidance yang penting baik bagi PT SMI sendiri selaku pihak yang melakukan aktivitas fundraising maupun bagi investor maupun pemberi pinjaman yang tentunya juga lebih confident. Kalau kita memiliki transparansi, memiliki disclosure dan governance yang baik pada kegiatan fundraising maupun kegiatan penyaluran pembiayaannya sendiri. Kedepannya sih kami berharap tadi selain kerjasama ini terus berlanjut, juga harapan kami bisa melakukan diversifikasi lagi, melakukan inovasi-inovasi pendanaan yang mungkin belum kami lakukan saat ini, dan juga harapannya kami bisa menjangkau basis investor yang lebih luas lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aradita Priyanti, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan juga saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.